Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kita akan membahas kali ini tentang persiapan tim U17 yang ditangani oleh Bima Sakti dalam rangka mereka akan menjadi tuan rumah tentunya Indonesia setelah ditunjuk oleh FIFA pada tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember yang akan datang. Namun saat ini Bima Sakti berjuang untuk bisa mendapatkan kerangka tim dengan harapan. Dan STY bersama Indra Safri, juga Dennis Wise ya dari Garuda Select ini sudah didatangkan untuk bisa membantu Bima Sakti sehingga tidak dibiarkan sendiri. Ya, ada 9 wilayah, 9 kota yang harus menyeleksi lagi. STY harus bersama dengan Indra mendapatkan pemain-pemain yang baik. Ya, dan diharapkan ketika Dennis Wise datang, dia bisa membantu kinerja juga bagi Bima Sakti. Sudah ada 34 pemain, pasti teman-teman juga sudah tahu, termasuk dengan 6 pemain diaspora. Paspor Indonesia itu masuk di dalam list. Walaupun mungkin ada 1-2 yang belum datang, tetapi ini sudah diteliti dengan baik pemain yang berada di luar negeri ini, pemain diaspora. Nah, di antara 30 nama itu ya memegang paspor Indonesia, jadi bagus sepertinya. Ya, sementara sekarang ada 6, bisa saja ada 5 pemain lagi yang akan datang lagi untuk bisa bergabung. Tapi yang pasti sistem yang diterapkan oleh Bima Sakti adalah memakai promosi degradasi. Apa itu promosi degradasi? Ya, ada pemain yang keluar, tapi kemudian di minggu berikut ada pemain yang datang. Nah, ini akan bertukar terus, ya, sehingga dia bisa melihat siapa-siapa pemain yang pantas masuk di tim nasional U17. Karena ini digarap dengan serius. Kita sebagai tuan rumah tentunya bukan hanya ingin menjadi penyelenggara terbaik, penyelenggara yang sukses untuk melaksanakan Piala Dunia U17 di mana kita menjadi tuan rumah, tapi juga mempersiapkan tim yang baik, mendorong tim yang kuat, yang tidak malu-maluin nantinya ketika berlaga di ajang U17 nanti Piala Dunia. Nah, itulah sebabnya ketika tim lain sudah punya materi pemain yang bagus, mereka juga sudah berkompetisi dengan baik, karena baru saja Piala Asia kan selesai di Thailand. Asia diwakili ada 4 tim, ya, ada Jepang juara Asia yang mengalahkan Korea, kemudian ada Iran, Uzbekistan. Nah, ini yang 4 tadi ya, Jepang, Korsel, Iran, Uzbek kan berkompetisi semua latihan dengan, karena ini digarap dengan serius. Kita sebagai tuan rumah tentunya bukan hanya ingin menjadi penyelenggara terbaik, penyelenggara yang sukses untuk melaksanakan Piala Dunia U17 di mana kita menjadi tuan rumah, tapi juga mempersiapkan tim yang baik, mendorong tim yang kuat, yang tidak malu-maluin nantinya ketika berlaga di ajang U17 nanti Piala Dunia. Nah, itulah sebabnya ketika tim lain sudah punya materi pemain yang bagus, mereka juga sudah berkompetisi dengan baik. 28 Agustus yang akan datang untuk masa TC ini. Ya, kita akan tahu siapa-siapa pemainnya akan terpilih. Nah, nantinya juga ke Eropa itu pada bulan September Oktober. Ya, mungkin tidak sampai 2 bulan. 1,5 bulan sudah oke, mereka akan kembali lagi. Nah, selama di Eropa, mereka itu akan berlatih bukan saja sehari-hari dengan apa yang dilakukan oleh Bima Sakti, mungkin latihan passingnya, ya, bagaimana disiplin, mental, tapi juga akan beruji coba dengan beberapa tim yang ada di sana, sehingga tidak mengagetkan ketika balik ke Indonesia, bermain dengan tim-tim Eropa, tim dari Amerika Latin sana, kita sudah terbiasa bermain ya, karena sudah melakukan beberapa uji coba yang ada di Eropa. Namun kita akan lihat ya, sejauh mana tim ini akan terbentuk. 6 pemain diaspora ada dalam list 34 yang dipanggil Bima, itu terbagi ya dalam catatan saya ini, ada 1 kiper, ada 2 back, 1 gelandang, dan 2 striker. Nah, kipernya adalah Aron Nathan Ang yang bermain di FC Nottingham, Jerman. Kemudian back itu ada 2, Mahesa Ikayanto yang bermain di FC Dordrecht di Belanda, dan juga ada Stuttgart FC Spain. Gelandang yang lebih bermain dalam sebagai pivot itu ada Weber Jardim. Weber Jardim ini spesial memang. Dia bisa bermain di posisi flank di bek kanan, bisa juga sebagai gelandang yang lebih bertahan. Ya, ini anak dari mantan pemain Persiba Balikpapan ketika di Liga Indonesia, ada Elisangelo Jardim yang sekarang sudah ada di Brasil, dan Elisangelo ini kawin dengan orang atau wanita dari Banjarmasin, ya, namanya Liliana Halim, dan sekarang berada di sana. Tapi Weber Jardim ini punya paspor Indonesia, sehingga dia layak untuk bisa bermain di tim nasional
kita bisa melihat kemampuan Weber Jardim ini. Nah, di depan itu ada dua ya pemain diaspora. Madrid Augusta yang bermain di AS Alkmaar di Belanda, dan juga Aaron Liam Suitela yang bermain di Bulen Lyon FC ini di Australia. Dan saya pikir inilah nama-nama pemain yang ada. Kita akan menunggu siapa lagi pemain diaspora yang akan diambil oleh Bima Sakti untuk kemudian dilihat kemampuan-kemampuan mereka. Karena kalau memang ada 30, wah ini luar biasa, bagus. Apalagi mereka punya darah Indonesia, sangat baik buat kita. Kalau perlu ada 10 pemain itu atau lebih dari 10 ya, ada dalam tim U17. Nah, dikolaborasi dikawinkan dengan pemain-pemain lokal, karena pemain-pemain lokal sendiri itu ada 90% yang tampil di Piala AFF ketika menjadi juara, Iqbal Dwi yang kawan-kawan itu diambil oleh Bima Sakti saat ini. Nah, mereka juga ikutan kualifikasi Piala Asia di Pakansari tahun lalu, di Oktober tahun lalu. Jadi mereka inilah yang ikut, yang dianggap siap. Kalau mau cari kan nggak ada lagi pemain-pemain lain, karena setelah kualifikasi Piala Asia di Oktober itu praktis 7 bulan itu kosong. Mereka tidak berkompetisi sama sekali sampai di bulan Juli ini. Nah, itu yang menjadi pekerjaan yang berat bagi Bima Sakti, sehingga dia tidak mau ambil resiko. Ya, mereka inilah yang tampil di AFF U16 yang jadi juara dan tampil di kualifikasi untuk ikut bersama-sama dengan pemain-pemain yang ada dari luar, entah itu datang dari Garuda Select atau dari diaspora yang ada di luarnya. Kita akan lihat nantinya. Tidak ada pemain-pemain titipan-titipan lagi di sini. Ya, semoga kepelatihan bisa mendapatkan satu kerangka yang bagus, ya, tim yang bisa diandalkan di Piala Dunia U17. Sambil kita melihat bagaimana hasil uji yang ada di Eropa sebelum kembali ke Indonesia. Sampai di sini dengan saya untuk bisa melihat persiapan tim U17 kita yang sudah dimulai 10 Juli kemarin, dengan tes kesehatan dulu diawali, kemudian ada psikotes juga kemarin juga sudah dilakukan. Ini bagus untuk kita bisa melihat pemain-pemain terbaik yang akan kita andalkan nantinya di Piala Dunia pada bulan November sampai Desember yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.